Balik lagi ke kontennya Kak Siska. Hai, assalamualaikum Bucan, Pak Tam, selamat sore. Ini Kak Siska lagi ada di pinggir jalan, lagi nyari-nyari kue-kue. Dan Kak Siska udah nemuin kue-kue yang Kak Siska suka. Ada bacang, isinya itu daging cincang ayam. Terus ada onde-onde, ada Putri Mayang, pokoknya macam-macam ya. Nih Kak Siska beli, udah dibungkus sama ibunya, ada bacang, onde-onde, sama risol isi sayuran plus cabai rawit. Pokoknya enak banget. Nah, ini tuh totalnya itu Kak Siska beli berapa ya? Onde-onde harga 5.000, bacang 5.000, 10 risol harganya itu 2.500. Kak Siska beli 5.000. Jadi hitung sendiri tadi jumlah totalnya berapa. Ini udah selesai Kak Siska beli. Nah sekarang lanjut waktunya nemenin si ganteng anak bungsu aku untuk ketemu terapis ya. Ini kita lagi ada di Rumah Sakit Vania di kawasan Surya Kencana Bogor. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bertanya DDL itu lagi ngapain Bucan? Nah aku tuh lagi nemenin anak aku untuk terapi wicara di Rumah Sakit Vania. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya DDL itu usianya berapa? DDL itu sekarang itu jalan mau 3 tahun. Kemarin itu umurnya baru 2 tahun Bucan. Nah kenapa DDL dimasukin ke terapi? Karena aku khawatir ya. Jadi anak aku itu Bucan. Jadi dia tuh terlambat bicara. Jadi DDL itu baru bawel mama, papa, terus mau pipis, enggak, terus kereta. Jadi baru satu bahasa gitu loh yang dia bisa itu. Harusnya kan kalau umur 2 tahun itu misalnya dia bilang kayak gini, mama aku mau jajan. Terus misalnya lagi, mama aku pengen pergi ke situ, anterin yuk gitu loh. Kan harusnya sudah selancar itu ya, kayak kereta api kalau untuk anak 2 tahun. Tapi ini DDL itu masih bilang satu kata. Kayak contohnya tuh kayak enggak, terus mau, terus misalnya kalau lapar minta, terus kalau misalnya dia pengen makan. Jadi baru bisa satu kata, satu kosakata seperti itu. Sebenarnya sih alhamdulillah ya banyak banget peningkatan. Jadi DDL itu sekarang itu mulai bawel, mulai nggak bisa diem ngomong terus ya. Cuman ya harus perlahan-lahan ya, karena kan anak aku tuh lahirnya itu posisinya pada saat zaman corona DDL dilahirkan. Ya memang selama 2 tahun ini anak tuh mendem aja, nggak boleh keluar rumah. Karena kan dulu lagi pada saat aku lahiran itu lagi zaman corona Bucan, yang memang anak-anak kita tuh nggak boleh ke mall, nggak boleh ke playground, tempat arena bermain anak-anak, nggak boleh keluar. Bener-bener mendem loh selama 2 tahun ini anak bayi di rumah. Ya begitu dia udah balita ya dia space delay. Karena kenapa? Karena dia nggak punya teman main di rumah, karena selalu di dalam rumah kan selama zaman corona itu. Nah begitu sekarang coronanya udah hilang, udah beres, udah punah, udah selesai. Nah anak aku kata dokter kena space delay ya bu, katanya, jadi harus diterapi. Tapi nggak usah khawatir, aku selalu percaya bahwa si bungsu ini tuh aslinya nanti dia pasti akan bawel seperti mamahnya gitu kan. Karena kakaknya juga bawel, mamahnya bawel, ya nggak mungkin lah bungsunya nggak bawel, pasti lama-lama ngikut. Cuman kitanya harus sabar. Jadi buat bucan-bucan yang punya anak kena space delay atau bisa disebut keterlambatan bicara, nggak usah khawatir ya bucan. Sekarang itu di seluruh rumah sakit di Indonesia itu ada yang namanya terapis ya. Kalian kalau misalnya nggak usah dibilang tabuh atau malu, nggak usah, karena memang teman-temannya Alano yang kayak gini, yang teman-temannya anakku yang seperti ini tuh bukan cuman Alano tapi banyak banget, ribuan gitu loh. Tetap semangat Bucan, Pak Tam. Lanjut, ini Kak Siska baru pulang abis beres dari rumah sakit, buru-buru karena udah sore. Seperti biasa Kak Siska, ngapain lagi sih kerjanya kalau bukan ngangkat jemuran. Ini banyak pakaian-pakaian ya yang mau aku ambil, takut keburu hujan. Abaikan make up aku yang menor karena aku baru pulang dari tempat
di luar, abis dari luar dari rumah sakit, nggak mungkin dong nggak make upan, nggak mungkin dong nggak polesan gitu kan. Masa sih mau pucat-pucat udah di tempat rumah sakit isinya orang-orang sakit, masa kita juga mau ikut-ikutan mukanya pucet, amit-amit, ih ngeri. Udah lanjut, nih Kak Siska lagi ngambil bed covernya Dede Al, anak bungsunya lagi tidur siang pules, sore-sore kayak gini belum bangun, jadi biarkan aja aku sendiri yang bekerja. Bucan, Pak Tam, kalian jangan bosan ya kalau ngelihat konten aku. Kok tiap harinya tuh ngangkat jemuran, jemur pakaian, nyuci pakaian. Sehari-harinya kontennya kayak gini ya karena memang nggak ada lagi kontenku. Aku memang kontennya memang kegiatan sehari-hari aku aja gitu ya. Aku harap sih Bucan Pak Tam gak bosan ngelihat aktivitas aku yang nyuci sepatu lah, nyuci sandal jepit inilah, yang aku pegang ini. Jadi aku tuh memang orangnya gak bisa dia Bucan, kerajinan memang seperti inilah aku. Lanjut, ini aku abis beres angkat jemuran pakaian, aku terus ke Indomaret, cuman gak aku videoin ya, aku skip aja biar gak terlalu panjang kayak kereta api videoku. Ini kita bongkar-bongkar isinya apa aja belanjaan aku ke Indomaret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku beli Coca-Cola ukuran 1 liter, tapi ini anak bungsu gak boleh minum. Yang boleh minum hanya orang tuanya aja ya. Terus aku beli kecap ukurannya yang besar. Terus ini juga aku beli Cimori, karena memang ini requestnya bungsu ya, mau Cimori, dia pengen yogurt. Lanjut aku juga beli apa ini ya, facial foam. Aku suka banget bersihin wajah sama leher ya. Terus lanjut juga Bucan, aku beli sampo. Ini pokoknya sampo bikin panjang banget rambut Kak Siska. Rambut Kak Siska itu sepinggang, bener-bener di bawah perut, sepinggang banget pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri konten-konten Kak Siska. Lanjut, ini ada baterai 4 biji. Kenapa belinya banyak banget? Buat cadangan, karena Kak Siska orangnya suka stok Bucan. Gak mau ribet aku itu kalau misalnya baterai habis kucuk-kucuk kita harus ke Indomaret atau ke Alfamart, atau misalnya kita harus ke warung. Males akunya, capek, mendingan kita beli aja buat stok. Jadi kalau ke sewaktu-waktu butuh kita tinggal pakai. Beli apalagi ini, aku beli tepung terigu. Terus Kak Siska juga beli deodoran ya buat keti-keti biar wangi ketinya Kak Siska ya. Kalau dicium-cium sama anak-anak. Beli sabun colek, aku paling senang kalau nyuci pakai sabun colek. Kenapa? Busanya melimpah gitu ya. Apalagi kalau nyuci sepatu, sandal jepit, sandal apapun dicuci bersih kalau pakai sabun colek. Terus beli bumbu racik nasi goreng dan beli beras ya. Karena beras aku itu kemarin itu aku beli cuman 10 kilo dan itu udah habis 10 kilogramnya. Jadi aku beli lagi nih susulan 5 kilogram ya. Karena kenapa cepat habis kalau nasi, nggak tahu ya, kita pada gembul sih Bucan. Terus terakhir ini kayaknya aku beli lollipop, cuman lollipopnya tuh hilang satu. Tadi tuh Kak Siska ngambil 2 lollipop buat si bungsu ya. Tapi lollipopnya itu ada satu di keranjang, padahal Kak Siska bayarnya 2 di setruknya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah, toh harganya juga murah. Oke Bucan, sampai di penghujung video. Ini juga udah selesai belanjaan Kak Siska. Mau Kak Siska rapi-rapihin ya. Ini Kak Siska nggak tahu kenapa pengen banget nih ya ngelihat si Coca-Cola aus-aus gimana gitu sore-sore kayak gini ya. Banyak busanya juga nih kekocek-kocek sama aku. Jadi kita rasain dulu ya. Sambil ngonten, sambil minum Coca-Cola. Tapi ini bukan endorse ya. Tolong ya digaris bawahi. Aku cuman aus Bucan, Pak Tam, kayaknya seger gitu. Ini tuh dingin banget Coca-Colanya. Ini berebut-rebut sama si anak bungsu, tapi anak bungsu nggak aku kasih sama sekali. Itu nggak boleh ya, itu soda. Jadi aku kasih yogurt aja. Jauh lebih sehat, jauh lebih bergizi dibanding minum soda. Karena soda itu berbahaya kalau buat anak-anak kecil. Aku ngelarang banget ya, nggak boleh anak-anak aku minum soda. Kecuali
kitanya sebagai orang tua. Kalau kita kan udah tua juga lah, udah dewasa, kecuali anak-anak memang masih benar-benar tumbuh kembang ya, harus dijaga minumannya mereka oleh orang tuanya. Oke Bucan, sampai di sini dulu ya videonya Kak Siska, vlog-vlognya Kak Siska. Semoga vlognya Kak Siska itu tidak membuat kalian bosan untuk menonton. Bye-bye.